Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok S1 Data Sigma pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proses desain UI step 1 sampai 14 dan demo prototipe yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Maharani Azhara dengan rekan saya Azza Zuhrufa, Sarian Izati Kristanyo Putri, dan Agnes Cecilia Pikal. Selanjutnya. Baik, kita masuk ke tahap pertama yaitu step 1 hingga 3 yang berfokus pada riset awal dan penentuan prinsip desain. Pertama, kami berusaha memahami masalah pengguna. Berdasarkan survei awal terhadap 5 responden, kami menemukan bahwa banyak pengguna mengalami kesulitan dalam navigasi di situs RMID yang sekarang. Mereka merasa sulit menemukan fitur seperti kategori berita dan profil, serta fungsi pencarian dirasa kurang optimal. Kedua, kami memetakan proses bisnis sebuah portal berita dari sudut pandang pengguna. Proses ini mencakup kunjungan ke portal, membuat akun atau login, mencari berita, membaca e-paper, hingga menyimpan berita favorit melalui fitur bookmark. Ketiga, dari pemahaman tersebut, kami membangun mental model dan konseptual model. Fokus utama kami adalah menciptakan navigasi yang sederhana, pencarian yang cepat, dan pengelompokan berita yang jelas berdasarkan kategori untuk mempermudah alur pengguna. Sebagai landasan visual, kami juga telah menyusun style guide sederhana. Warna utama kami yaitu charcoal gray, merah, dan slate gray. Sedangkan untuk font utama yaitu Poppins untuk keterbacaan yang optimal. Selanjutnya. Oke, pada slide ini kita bisa melihat visualisasi dari mental model pengguna yang kami petakan. Di sini kami mengidentifikasi dua tujuan utama pengguna, yaitu membuka berita populer dan menyimpan berita. Selanjutnya, berikutnya adalah HTA. Di sini kami memecah tugas-tugas utama pengguna menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan spesifik. Beberapa tugas utama yang kami analisis antara lain membuat akun, menerbitkan artikel, mencari artikel atau berita, dan mengakses e-paper. Selanjutnya, berdasarkan semua riset dan analisis tersebut, kami melangkah ke step 4 dan 5 yaitu perancangan desain UI awal. Pada tahap ini, kami telah merancang beberapa halaman kunci. Pertama, ada splash screen yang muncul saat aplikasi pertama kali digunakan, lalu welcome page yang memberikan opsi untuk login atau sign up, tentu saja ada halaman login dan sign up itu sendiri, kemudian halaman utama yang menjadi pusat informasi. Di dalamnya sudah kami rancang penempatan untuk search bar, kategori berita, breaking news, dan akses ke e-paper edisi terbaru. Terakhir, kami juga sudah merancang navigasi utama di bagian bawah untuk akses cepat ke hot news, profile, dan beranda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan step 6-7 yaitu penyempurnaan UI dan kontrol. Yang pertama adalah menambahkan placeholder text cari berita di search bar untuk memperjelas fungsi input. Yang kedua, menambahkan label kategori di setiap berita sehingga pengguna lebih cepat memahami jenis berita. Yang ketiga, halaman tulis artikel kini memiliki input thumbnail, kategori, tag, dan deskripsi. Lalu yang keempat, menambahkan halaman pengaturan dan edit profil agar pengguna bisa mengelola akun dengan mudah. Dan yang terakhir adalah halaman trending, dirancang ulang dengan nomor besar dan visual yang lebih menarik. Selanjutnya, step 8-9 yaitu penyempurnaan teks, feedback, dan assistance. Yang pertama adalah saat pengguna login gagal, muncul notifikasi dengan pesan kesalahan yang jelas. Yang kedua, ketika menyimpan artikel, muncul loading dengan teks harap tunggu. Yang ketiga, tersedia bagian eksplorasi untuk pengguna baru agar lebih cepat familiar dengan aplikasi. Dan yang terakhir, tersedianya halaman frequently asked question dan bantuan interaktif. Selanjutnya adalah step 10-12 yaitu internasionalisasi, aksesibilitas, ikon, grafik, dan warna. Internasionalisasi aplikasi kami yaitu mendukung bahasa Inggris untuk jangkauan global. Lalu lokalisasi yaitu penyesuaian format tanggal lokal yaitu Minggu 27 April 2025, zona waktu yaitu WIB, serta layout LTR kiri ke kanan sesuai budaya Indonesia. Lalu aksesibilitas yang pertama fitur Simplify Text yaitu menyederhanakan isi berita, membantu pengguna ADHD lebih fokus dan cepat memahami inti informasi. Lalu yang kedua adalah warna dominan pada aplikasi kami yaitu charcoal gray, bright red, dan slate gray. Lalu untuk penggunaan font yaitu Poppins karena tampilannya modern, bersih, dan mudah dibaca di semua ukuran layar. Lalu untuk icon, digunakan icon yang familiar, jelas, terbaca, dan konsisten sesuai fungsinya. Dan yang terakhir adalah grafik, di mana muncul otomatis saat isi berita mengandung data, waktu, sebab akibat, dan lokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada tahap yang ke-13 ini kelompok kami melakukan pengorganisasian dan penyusunan layout yang dengan tahap yang pertama yaitu visual hierarchical dan keterkaitan komponen. Tim kami menganalisis bagaimana elemen-elemen di tiap halaman yaitu login beranda dan simplify
file text ini disusun berdasarkan yang pertama urutan informasi yang paling penting sampai pelengkap, yang kedua layout vertikal yang rapi, dan yang ketiga penempatan tombol teks dan gambar agar interaksi jadi jelas dan fokus pengguna tidak terpecah. Ini adalah penerapan dari ketiga halaman tersebut. Untuk tahap yang pertama, dan yang tahap yang kedua yaitu penerapan prinsip GESALT. Jadi pada tahap ini desain dievaluasi pakai prinsip psikologi visual GESALT. Yang pertama ada proximity, di mana elemen yang berdekatan diasumsikan punya fungsi yang sama. Yang kedua similarity, yaitu komponen dengan bentuk atau warna sama dianggap sejenis. Yang ketiga continuity, di mana layout mengikuti alur pandang mata dari atas ke bawah. Dan yang keempat elemen closure, di mana elemen disusun supaya meski nggak ada garis tegas tetap terlihat satu kesatuan. Yang tahap ketiga yaitu pemetaan hubungan tugas atau task mapping. Di sini tim kami mengidentifikasi interaksi yang dilakukan pengguna di masing-masing halaman. Yang pertama ada login page, dimulai dari masuk akun, daftar akun, dan lupa password sampai dengan bantuan. Yang kedua untuk menu halaman beranda, mulai dari lihat paper terbaru, cari berita, pilih kategori, baca breaking news, hingga navigasi ke halaman lain. Dan yang ketiga simplify text, dimulai dari aktifkan mode simplify, baca artikel versi ringkas, atur ukuran teks, hingga bagikan atau bookmark berita. Selanjutnya, pada tahap ke-14, kami melakukan pengujian usability menggunakan metode sistem usability scale SUS terhadap prototipe aplikasi RMID. Di mana responden yang terlibat berjumlah 15 orang dengan rentang usia 19 hingga 29 tahun, dengan mayoritas merupakan mahasiswa sesuai dengan target pengguna aplikasi sebagai digital native. Kemudian hasil dari pengujian SUS menunjukkan skor rata-rata sebesar 68,83, di mana skor ini termasuk dalam kategori oke dengan grade usability C. Artinya aplikasi tergolong layak digunakan meskipun masih ada ruang untuk penyempurnaan. Selanjutnya, sebagian besar responden menyatakan bahwa aplikasi cukup mudah digunakan tanpa bantuan khusus. Namun terdapat beberapa skor rendah dari sebagian responden. Ini menandakan masih ada kendala pada tampilan antarmuka dan kejelasan navigasi. Kesimpulannya, temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi RMID sudah layak digunakan, namun masih perlu penyempurnaan dari sisi desain UI UX agar lebih intuitif dan konsisten. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian prototyping. Berikut merupakan paper prototyping yang menjadi guide utama kami mengembangkan UI melalui platform Figma. Baik, selanjutnya untuk prototyping yang pertama, prototyping aplikasi RMID dimulai dari splash screen yang menampilkan logo sebagai identitas awal aplikasi. Setelah itu, pengguna akan masuk ke halaman welcome screen yang memberikan pilihan untuk membuat akun atau login. Jika memilih membuat akun, user akan diarahkan ke halaman registrasi dan diminta mengisi data diri seperti nama, email, kata sandi, dan tanggal lahir. Kemudian setelah berhasil login, pengguna langsung masuk ke halaman beranda yang menampilkan berita utama, fitur pencarian, kategori berita, dan navigasi untuk eksplorasi konten lebih lanjut. Di sini juga kami menyajikan atau membuat langkah-langkah eksplorasi untuk membantu pengguna familiar dengan aplikasi. Baik, saya lewati saja. Untuk prototyping selanjutnya, pengguna memulai dari bagian halaman beranda dan memilih e-paper untuk membaca koran digital. Kemudian di halaman beranda juga, pengguna bisa membaca berita yang diinginkan. Setelah memilih berita, pengguna diarahkan ke halaman isi berita. Di sini tersedia fitur Simplify Text yang ramah untuk pengguna ADHD. Dengan fitur ini, isi berita diubah menjadi poin-poin penting agar lebih mudah dibaca, dan otomatis akan menampilkan grafik jika terdapat data dalam artikel. Kemudian, untuk menulis dan menerbitkan artikel, pengguna bisa masuk ke halaman profil, lalu memilih opsi tulis artikel. Di halaman ini, user dapat mengisi judul, deskripsi, menambahkan gambar thumbnail, memilih kategori, dan menambahkan tag sebelum menerbitkan artikel ke platform. Selanjutnya, untuk mengakses Hot News dan pengaturan, pengguna mengakses halaman Hot News untuk melihat daftar berita yang sedang trending. Kemudian, pengguna juga bisa mengakses pengaturan melalui sidebar menu, di mana di pengaturan ini bisa mengelola akun, mengganti bahasa, dan melihat informasi aplikasi. Selanjutnya, untuk chat bantuan atau chat interaktif, saat mengalami kendala, pengguna bisa menuju halaman bantuan dan FAQ untuk mencari jawaban dari pertanyaan umum. Jika belum menemukan solusi, pengguna dapat langsung menggunakan fitur chat interaktif dan berkomunikasi dengan asisten virtual bernama Armin untuk bantuan secara real time. Mungkin
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.